واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat indah. Tidaklah terjalin persaudaraan ukhuwah kecuali karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jalinan ukhuwah itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah ikhwana, kalian bersaudara. Yang menanamkan tali persaudaraan di hati orang-orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena Allah, maka tidak akan terjalin persaudaraan. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi, tidak akan membuat hati-hati mereka menjadi jinak, akan tetapi Allah lah yang menjinakkan hati mereka. Jadi nikmatnya persaudaraan itu sangat besar sekali. Dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Di dalam hadis ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru, ainal mutahabuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, pada hari ini, hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka orang-orang yang saling mencintai karena Allah adalah orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada yang dinaungi kecuali hanya Allah lah yang menaungi. Maka orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan bahwasanya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ada hak-haknya. Maka konsekuensi dari persaudaraan berdasarkan dalil sebagai bentuk jalinan ukhuwah yang tertanam di dalam hati sanubari kita karena keimanan adalah membantu saudaranya, baik dengan harta mau dengan harta dengan materi atau tenaga fisik. Itu bukti dari persaudaraan, mengutamakan saudaranya walaupun dirinya itu dalam keadaan susah. Itu bukti jalinan ukhuwah yang tumbuh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mementingkan kepada saudara mereka daripada diri mereka sendiri walaupun dalam keadaan mereka itu kesusahan. Jadi bentuk konsekuensi ukhuwah adanya bantuan kepada saudaranya. Termasuk bentuk konsekuensi dari persaudaraan berdasarkan dalil menjaga kehormatan saudaranya. Menjaga kehormatan saudaranya. Masa kita sudah bersaudara malah membuka aib saudara, mencari-cari kesalahan saudara? Ya, tidak demikian. Hak saudara kepada saudaranya yang lain adalah menjaga kehormatan saudaranya. Makanya Rasulullah ketika di khutbah di Arafah menasehati para sahabatnya,
Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Maksudnya harta kalian. Inna dima'akum, darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu adalah haram. Jadi salah satu bentuk konsekuensi persaudaraan atau hak saudara kepada saudara yang lainnya adalah menjaga kehormatan saudaranya. Di antaranya juga, di antara yang perlu diperhatikan jalinan ukhuwah karena iman ini, hilangkan buruk sangka kepada saudara. Masa kepada sesama saudara harus berburuk sangka? Karena berburuk sangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hendaklah kalian menjauhi kebanyakan dari buruk sangka. Intinya banyak sekali hak-hak persaudaraan. Jadi kita sekali lagi para kaum muslimin, para hadirin di mana saja berada, persaudaraan karena Allah itu sangat indah dan memiliki banyak keutamaan. Akan dekat, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hal yang ingin ditekankan pada saat sekarang ini di kota Garut ini, sekarang kita sedang membangun sebuah pondok gratis ya untuk mengkader calon-calon ustadz mudah-mudahan, dan sedang dalam pembangunan, tetap sedang berjalan pembangunan. Ya mudah-mudahan kaum muslimin ya di mana saja berada tergerak hatinya, tumbuh dari keimanan, tumbuh untuk mengutamakan kepada saudaranya. Mari bantu pembangunan ini untuk bisa menjadi fasilitas penunjang bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, untuk asrama dan kelasnya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah kita bertemu kecuali karena Allah. Tidaklah kita mengorbankan harta kita kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena persaudaraan kita. Kita walaupun jauh dimanapun, kita adalah saudara karena iman. Dan jadilah kita semuanya itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Saudaranya tumbuh dari keimanan, bukan karena apa-apa. Insya Allah itulah yang menyebabkan kita ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Karena dalam sebuah hadis ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada yang dinaungi pada hari kiamat itu kecuali di antara salah satunya adalah yang saling mencintai karena Allah, yang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.